Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Fikma Edrisi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Nomor induk dosen nasional 02 25 10 9201. Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Mengampu beberapa mata kuliah di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Yang pertama kriminologi, yang kedua penologi, yang ketiga hukum pertanggungan, yang keempat pengantar sosiologi, dan yang kelima Pancasila dan kewarganegaraan. Pada kesempatan ini saya akan memilih mata kuliah kriminologi untuk saya jelaskan. Di mana dalam rencana pembelajaran semester yang telah saya buat, capaian pembelajaran untuk lulusan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Yang pertama, lulusan nantinya harus mampu menerapkan pemikiran logis dan kritis, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Lulusan juga harus mampu melakukan penelitian hukum dalam rangka menganalisis masalah-masalah hukum, mampu menyusun penulisan ilmiah berdasarkan prinsip dan etika akademik dalam rangka melakukan penelitian hukum. Mahasiswa juga mampu menguasai dasar-dasar teoritis ilmu hukum, mampu menguasai dasar-dasar konseptual ilmu hukum. Di mana sub pembelajaran mata kuliah kriminologi sendiri, mahasiswa dapat menjelaskan arti kejahatan dalam hukum pidana. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami kejahatan secara komprehensif. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami kejahatan dari aspek kausal kejahatan atau sebab akibat dari kejahatan itu sendiri dengan berbagai teori kriminologi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai teori kriminologi. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai tipe atau karakteristik kejahatan dalam perkembangannya. Di mana dalam rencana pembelajaran semester sendiri, kajian dan pokok bahasan, di mana bahan kajian kriminologi sendiri, di mana mata kuliah kriminologi ini memaparkan pengetahuan tentang kejahatan, khususnya mengenai tentang kejahatan dari berbagai aspek. Ruang lingkup yang menjadi kajian mata kuliah ini meliputi yang pertama, pengertian kejahatan, yang kedua paradigma kriminologi dalam praktik, yang ketiga kejahatan sempurna dalam perspektif kriminologi, yang keempat permasalahan dalam kriminologi, yang kelima teori-teori kriminologi, yang keenam masalah kejahatan kekerasan, dan yang terakhir teori-teori tipe fisik di dalam kriminologi. Selanjutnya untuk literatur dan referensi yang saya gunakan, yang pertama ada Asas-asas Hukum Pidana, itu dari Bambang Punomo, Galia Indonesia, Jakarta 2000. Terus juga ada buku dari Romli Atmasasmita, Teori dan Kapitas Lekta Kriminologi, Revika Adietama, Yogyakarta 2021. Yang terus selanjutnya ada buku Eri Satyanegara, ini Kriminologi dan Perkembangannya dengan Iptek, Publica Publishing 2021. Terus juga ada Kriminologi, buku Ibrahim Fikma Edrisi, Sae Wawai Publishing tahun 2000. Di mana juga di dalam rencana pembelajaran semester ini yang telah saya buat, ini bobot SKS, yaitu 2 SKS, di mana ini mata kuliah wajib untuk yuris atau mahasiswa hukum di semester 4. Baik, Bapak Ibu dan yuris semua, kita saksikan video mata kuliah kriminologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, untuk bisa mengikuti mata kuliah kriminologi. Saya berdiri ya, yuris semua ya, biar enak. Minggu yang lalu sudah saya jelaskan terkait masalah kriminologi. Jadi kriminologi ini
yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nah, ini saya akan coba ulangi kembali agar yuris semua, para mahasiswa hukum bisa mengingatnya tentang kriminologi. Kriminologi sendiri itu berasal dari kata crime dan logos. Itu sudah kita sama-sama tahu ya. Yang secara keseluruhan berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan, pelaku kejahatan dan cara menanggulangi kejahatan atau ilmu tentang kejahatan. Crime itu kejahatan, logos itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nah, sangat menarik belajar kriminologi ini. Karena apa? Kalian mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan itu terjadi, faktor yang melatar belakangi, motif dan seterusnya. Terus, seperti halnya dengan disiplin ilmu lainnya, kriminologi menghendaki pembatasan atau definisi yang bertujuan untuk menunjukkan objek serta identitas suatu ilmu. Jadi tadi, pengertian kriminologi sangat jelas seperti itu. Ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nanti, yuris semua bisa mendalaminya, bisa mendeskripsikannya sendiri. Apa sih kriminologi menurut yuris atau mahasiswa semua seperti itu? Yang penting kata kuncinya, crime dan logos. Crime itu kejahatan, logos itu artinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Berarti bukan yuris semua di sini disuruh belajar jahat, bukan ya, tapi untuk belajar mengenai tentang kejahatan itu seperti apa. Nah, kriminologi ialah suatu cabang ilmu yang boleh dikatakan bukan barang baru. Akan tetapi ilmu ini adalah ilmu yang sangat langka dalam perkembangannya. Perkembangan kriminologi terpusat dalam dua kutub. Ada namanya Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Nah, kalau Eropa kontinental ini hukum yang berlaku di Eropa, di Amerika, negara-negara Eropa seperti itu. Terus ada yang disebut dengan negara Anglo-Saxon, yaitu Asia, salah satunya Indonesia. Jadi, perkembangan kriminologi sendiri ini terpusat dalam dua kutub. Ada yang disebut dengan Eropa kontinental dan negara Anglo-Saxon. Kalau Eropa kontinental itu ada di Eropa sana, di Amerika dan negara-negara tetangganya seperti itu. Kalau Anglo-Saxon itu yang ada di Indonesia, di Asia Tenggara. Jadi kalau Indonesia sendiri ini memakai tadi regulasinya, undang-undang yang sudah dilembar negarakan oleh pemerintah. Artinya tadi ada kitab undang-undang hukum pidana seperti itu. Terus juga tadi dibuat kitab undang-undang hukum pidana terbaru sekarang ini yang nanti 2025 akan berlaku, ya. Paham ya semua ya, dari semua? Saya lanjutkan lagi. Kriminologi merupakan salah satu cabang ilmu yang berkaitan erat dengan ilmu hukum pidana. Dia bahkan menjadi bagian integral dan inherent dari pembelajaran mata kuliah hukum pidana. Namun dalam praktek, sering para praktisi merupakan peran penting dari kriminologi. Nah, artinya apa? Hukum pidana, ya, ini sangat luas. Ada irisan-irisan, ada kriminologi, ada penologi, ada viktimologi, seperti itu. Nah, itu irisan dari hukum pidana dan hukum pidana itu sendiri. Kalau kita bicara hukum pidana, itu bicara tentang terkait hukum material dan formil. Hukum material tadi, ketika seorang melakukan kejahatan atau tindak pidana pencurian, maka yang menjadi rujukan hukum material atau KUHP atau undang-undang tersebut. Terus bagaimana proses di dalam penegakan hukumnya? Itu menggunakan kitab hukum acara pidana. Ya, paham ya? Jadi tadi dalam lingkaran hukum pidana itu terbagi, ada penologi, ada viktimologi, ya, ada kriminologi sendiri dan hukum pidana itu. Jadi tadi sangat komprehensif. Kalau kita mau belajar kriminologi, kita harus belajar tentang kejahatan. Kalian harus mendalami seorang melakukan kejahatan itu karena apa, faktor apa dan seterusnya. Nah, itu harus kalian mau menjebur. Artinya mau menjebur di sini tadi, membuka paradigma kalian, pemikiran kalian untuk mengetahui apa sih orang yang melakukan kejahatan, kenapa, mengapa, bagaimana dan seterusnya. Saya lanjutkan ya. Kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Terus jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.
Jadi ilmu sangat luas. Salah satunya hukum pidana. Hukum pidana irisan-irisannya sangat banyak. Salah satunya kriminologi. Paham semua sampai sini? Paham. Cara lanjutkan dikit ya. Nah, di sini kalian bisa lihat misalkan kalau hukum pidana ada hukum pidana material, ada hukum pidana formil di situ. Apa? Wah, perbuatan apa yang dikatakan tindak pidana? Nah, itu ujungnya pada KUHP, hukum material. Barang siapa yang melakukan pencurian, barang siapa yang melakukan penganiayaan, barang siapa yang melakukan pembunuhan biasa dan berencana, semua diatur dalam KUHP. Bagaimana kita mau membedahnya, mau membukanya, mau membacanya seperti itu. Terus siapa yang dapat dikatakan sebagai pelaku? Jelas pelaku itu subjek hukum di sini orang. Jadi orang yang melakukan kejahatan, yang melakukan tindak pidana seperti itu. Jadi pelaku di sini tadi orang atau badan hukum, subjek hukum dalam ilmu hukum ya. Terus yang selanjutnya bagaimana cara memproses pelaku jika terjadi tindak pidana? Nah, itu hukum pidana formil. Makanya ada proses penegakan hukum dari tingkat pertama kepolisian, ya, kejaksaan sampai dengan pengadilan seperti itu. Nah, itu disebut dengan hukum pidana formil, ya. Selanjutnya, saya jelaskan sama kalian terkait masalah penologi. Jadi, hukum pidana ini sebagai rumpun atau hukum pidana. Kalian bisa lihat di depan ya, di sini. Ada hukum pidana, ada penologi, ada kriminologi, ada victimologi. Hukum pidana tentang aturan. Enak belajar hukum tentang aturan. Pidana itu tentang aturan. Ada penologi. Penologi tentang penghukuman, tentang pemidanaan. Ilmu yang mempelajari tentang penghukuman dan pemidanaan. Terus ada kriminologi, ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Ada victimologi, ilmu yang mempelajari tentang korban. Benar nggak seorang tersebut jadi korban kejahatan dan seterusnya? Nah, masuk ini dalam irisan hukum pidana. Nanti dibantu lagi, nggak hanya berdiri sendiri. Nanti tadi ada antropologi, ada filsafat, ada psikologi, dan lain-lainnya. Ilmu yang membantu berdirinya rumpun-rumpun ilmu hukum pidana ini. Di sini semua ya. Terus tadi kalau kriminologi, kenapa manusia melakukan kejahatan atau tindak pidana? Nah, ini tadi kalian harus cari tahu, mendalami seperti itu. Bagaimana cara menanggulanginya melalui kebijakan criminal policy. Harus ada cara menanggulanginya seperti itu. Terus di sini kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluruh bentuk kejahatan dan upaya penanggulangannya. Kalian harus benar-benar harus serius seperti itu di dalam mempelajari kriminologi. Kalian harus cari tahu seorang yang melakukan kejahatan, tindak pidana, kenapa orang ini mau melakukan pembunuhan. Ada yang lagi hangat sekarang di Banjarnegara, dukun ya kan, yang membunuh pasiennya seperti itu terkait masalah finansial, keuangan dan seterusnya, bisa menggandakan dan seterusnya. Akhirnya apa? Kliennya tadi, pasiennya tadi, orang yang ingin minta jasanya tadi, naruh duit ini dia dibunuh akhirnya. Nah, itu kalian cari tahu dari korbannya, dari pelakunya seperti itu. Terus ada victimologi. Siapa korban misalkan? Mengapa korban perlu dilindungi? Bagaimana cara melindungi korban? Nah, victimologi itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban. Jadi tadi hukum pidana sangat luas. Kita masuk di sini kriminologi. Ya kan? Ada irisannya hukum pidana, ada irisan kriminologi, ada irisannya victimologi. Nah, ini tadi saya nggak bisa memberikan semuanya seperti itu ya kan? Harus ada pengampu atau dosen-dosen yang lain yang menjelaskan. Nah, di sini saya bagian tentang kriminologi itu sendiri. Terus, kalau menurut para ahli, saya ulas kembali, ini sangat banyak yang menjelaskan tentang definisi kriminologi itu apa. Misalkan di sini, menurut Romli Atmasasmita, kriminologi ialah ilmu yang dilahirkan secara tidak sengaja. Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, walaupun kriminologi mengambil konsep dasar dari bidang ilmu yang lain.
kata menurut Romli Atmasasmita. Terus kata Wolfe, kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri dan terpisah dari ilmu yang lain. Karena kriminologi telah mempunyai data yang teratur secara baik dan konsep teoritis yang menggunakan metode ilmiah. Kedudukan sosiologi, psikologi, psikiatri, hukum, sejarah, dan ilmu yang lain walaupun secara sendiri atau bersama telah memberikan bantuan kepada kriminologi, namun hal itu tidak mengurangi peranan kriminologi sebagai suatu subjek yang berdiri sendiri yang didasarkan atas penelitian ilmiah. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi di sini ada menurut Sutherland, kriminologi sebagai disiplin ilmu, suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan dengan menggunakan metode-metode ilmiah dan mempelajari dan menganalisa pola-pola serta faktor-faktor kausalitas sebab akibat yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta sanksi sosial terhadap keduanya. Terus di sini ada dari Homer terakhir ya. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Sedangkan mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk di dalamnya mempelajari tentang patologi sosial. Artinya patologi sosial ini ilmu yang mempelajari tentang sebab akibat kejahatan tersebut dan ini bisa diamati seperti itu. Nah, sampai sini tadi sudah banyak saya jelaskan ya kan tentang masalah kriminologi. Jadi kriminologi itu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan seperti itu. Nah, saya mau tanya nih kepada yuris semua, siapa yang bisa memberikan definisi secara pribadi menurut masing-masing? Apa itu sih kriminologi? Coba tangan. Oke, itu siapa namanya? Teka, coba Teka, silakan. Ini. Ya, untuk menjawab tanya dari Pak Agam, menurut saya kriminologi itu dari bahasa Latin yaitu crime dan logos. Crime itu kejahatan, sedangkan logos itu berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya kriminologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, tidak hanya kejahatan, tapi juga tentang sebab-sebab kenapa terjadinya kejahatan tersebut. Oke, siap. Kasih kelas dulu. Jadi tadi sangat menarik ya belajar tentang kriminologi ya, karena tadi hanya di kampus, hanya di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial kita belajar tentang kriminologi. Kalau di fakultas lain hanya kriminologi. Nah, kalian bersyukur kalau di hukum ya mengenal dan belajar tentang kriminologi. Jadi kriminologi itu sendiri tadi sampaikan ya kan dengan rekan kalian yang belajar tentang kejahatan, sebab-sebab akibat dari perbuatan yang terjadi dan seterusnya. Nah, ya tadi kalian harus bisa mengidentifikasi perbuatan kejahatan tersebut seperti apa dan karakter, ciri khas seorang penjahat itu seperti apa, itu bisa diamati, ternyata bisa diteliti menggunakan teori-teori yang ada di dalam kriminologi. Saya lanjutkan lagi. Dalam belajar kriminologi, ini ada aspek yang harus kalian pahami. Perkuliahan ini bermaksud untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa atau yuris mengenai yang pertama tentang pengertian kriminologi itu apa. Nah, sekarang sudah tahu, sudah paham ya tentang kriminologi itu apa. Tadi sudah kawan yang menjelaskan, tadi saya sudah menjelaskan juga ada pendapat dari pakar-pakar seperti itu dan seterusnya. Terus yang kedua, bagaimana posisi kriminologi di antara cabang ilmu hukum pidana yang lainnya? Jadi posisi kriminologi ini saling mengisi dengan ilmu-ilmu yang ada. Hukum pidana, lingkaran tadi, di dalam ada viktimologi, ada kriminologi, ada penologi, dan hukum pidana itu sendiri. Terus yang ketiga, apa kegunaan kriminologi dalam kehidupan bernegara? Untuk mengetahui, untuk mengkaji faktor apa yang melatar belakangi kejahatan itu terjadi. Jangan hanya tadi ketika ada orang melakukan kejahatan dia bersalah, dia melakukan tindak pidana ini. Tapi tadi sebaliknya, kriminologi ini di sini menjadi sebuah abstraksi. Artinya tadi kalian melihat apa yang tidak terlihat. Kenapa orang tersebut melakukan kejahatan? Kenapa orang tersebut mau melakukannya? Untuk apa dan seterusnya? Nah itu kalian mengkaji sampai dengan dalam tentang kriminologi. Terus juga dalam materi kriminologi sendiri
Itu di referensi di buku saya, ya, kriminologi. Itu sudah kalian miliki semua ya. Nanti ada beberapa bab dan sub yang harus kalian baca dan pahami. Yang pertama tentang kriminologi sebagai suatu pengantar. Di situ ada sejarah kriminologi, ada objek kriminologi, ada kejahatan, ada pelaku kejahatan atau penjahatnya, reaksi masyarakat, hubungan kriminologi dengan ilmu lain, perkembangan kriminologi, statistik kriminal, statistik kriminal Polri, penanggulangan kejahatan. Jadi sangat banyak terkait masalah kriminologi itu sendiri, bagian-bagiannya. Jadi nanti kalian bisa membaca buku referensi yang telah saya berikan seperti itu untuk bisa mendalami apa itu kriminologi. Jadi untuk pertemuan ini saya cukupkan ya terkait masalah materi kriminologi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa kalian terima dengan baik. Saya akhiri, bila bisa berhak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.